Kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Akhirnya Thomas Madilis yang kritik rekor muri minum jus pala dibebaskan usai minta maaf. Shalom, saya Thomas Madilis. Saya mengaku atas semua kesalahan yang telah saya posting pada hari kemarin yang telah mencederai citra kepolisian dan TNI di Maluku. Saya dengan penuh kerendahan hati ingin mengucapkan maaf dan saya sangat berterima kasih kepada Penahanan Thomas Madilis, pemuda yang hujat rekor muri minum jus pala, akhirnya ditangguhkan. Penahanan pemuda asal Amahai, Maluku Tengah itu ditangguhkan kemarin malam. PLH Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Denny Abrahams, menyebut penyidik juga telah kembali melaksanakan gelar perkara agar kasus Thomas Madilis itu bisa diselesaikan secara restoratif justice atau penyelesaian di luar pengadilan. Sebab Thomas Madilis telah meminta maaf atas perbuatannya. Selain itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif juga sudah memaafkan dia. Diketahui semalam Thomas telah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi. Selain itu, Thomas sudah membuat permohonan maaf kepada TNI Polri di Maluku secara langsung melalui video yang dimuat di media sosial. Diketahui Thomas ditangkap karena dianggap telah menyebarkan ujaran kebencian tentang rekor muri minum jus pala yang digelar Polda Maluku Sabtu 25 Juni 2022 lalu di akun media sosial pribadinya. Thomas Madilis ditangkap di kediamannya di negeri Amahai pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 9 malam. Dari tangan Thomas Madilis, polisi menyita barang bukti berupa gawai dan akun email milik terlapor. Menurut tim Cyber Polda Maluku, penangkapan Thomas Madilis lantaran dianggap dengan sengaja memposting kalimat-kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap Polri di akun medsos Facebook pribadinya. Shalom, saya Thomas Madilis. Saya mengaku atas semua kesalahan yang telah saya posting pada hari kemarin yang telah mencederai citra kepolisian dan TNI di Maluku. Saya dengan penuh kerendahan hati ingin mengucapkan maaf dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Maluku dengan jajaran beserta seluruh kepolisian Polres Maluku Tengah yang telah bersedia membuka ruang maaf kepada saya atas segala perbuatan saya. Saya berjanji di hari-hari yang akan datang, saya akan membatasi setiap ruang gerak dalam penulisan saya maupun dalam setiap tindakan saya yang Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Sampah meluber di jalanan Desa Hunut ternyata hampir sepekan tak diangkut. Tumpukan sampah meluber hingga bahu jalan di Desa Hunut, Kota Ambon. Penyebabnya ternyata sudah hampir sepekan sampah tak diangkut Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon. Salah satu warga yang diwawancarai, Ika berusia 22 tahun, mengatakan sudah seminggu sampah di Desa Hunut tak pernah diangkut. Sepengetahuannya, biasanya setiap hari ada truk pengangkut sampah yang membersihkan tumpukan sampah di jalanan Desa Hunut tersebut. Namun sampah sampai hari ini dibiarkan menumpuk hingga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Laksadaya Leo Watimena. Diketahui akibat bak penampung pecah, puluhan kantong plastik berisi sampah meluber hingga ke bahu jalan. Sampah yang meluber itu sebagian besar terdiri dari limbah rumah tangga kering maupun basah. Tumpukan sampah di jalanan Desa Hunut itu menimbulkan bau busuk yang menyengat saat dilintasi oleh pengendara.
Tribunal kolam endapan limbah KFC Amplas telah diperbaiki. Kolam endapan limbah restoran KFC di area parkir Ambon Plaza telah diperbaiki. Hal ini guna menindaklanjuti janji pengelola Amplas Anes di hadapan jajaran Komisi 3 DPRD Kota Ambon untuk memperbaiki kolam endapan limbah KFC itu. Pasalnya keberadaan kolam endapan limbah KFC itu sudah dikeluhkan warga sekitar karena mengganggu aktivitas warga dan mencemarkan lingkungan. Pantauan Tribunamon.com di lokasi pukul 1 siang, kolam endapan limbah itu telah diperbaiki, di mana pada bagian permukaan kolam sudah dilakukan pengecoran untuk menutupi bagian yang sebelumnya terbuka, supaya bau tak sedap yang mulanya keluar dari kolam endapan itu tak lagi keluar. Sementara itu, pengelola Amplas Anes yang saat itu juga tengah berada di lokasi menolak untuk diwawancarai. Diketahui limbah KFC di cabang Amplas tidak pernah disedot selama 20 tahun. DLHP baru menyedot limbah itu pada Rabu 22 Juni 2022 lalu. Hal itu dilakukan usai menerima laporan dari warga sekitar Amplas. Tribuners, kebijakan beli minyak goreng pakai aplikasi Peduli Lindungi tak berlaku di Maluku. Kebijakan membeli minyak goreng curah pakai aplikasi Peduli Lindungi tak berlaku di Maluku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Yahya Kota mengatakan belum ada arahan dari pusat terkait hal itu, sehingga saat ini pembelian minyak goreng curah hanya menggunakan KTP saja. Ia menjelaskan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sesuai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hanya berlaku untuk minyak goreng curah sederhana. Sedangkan di Maluku saat ini masih menjual minyak goreng curah kemasan 18 liter. Yahya menerangkan kebijakan yang diambil pemerintah itu untuk memastikan distribusi migor dari produsen ke konsumen. Masyarakat yang belum punya Peduli Lindungi tidak perlu merasa khawatir karena masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK. Nantinya pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 NIK per harinya. Terkait dengan penjualan minyak curah kemasan sederhana 2 liter itu, yang diinformasikan dari kementerian dalam hal ini, kalau kita lihat di media sosial itu disampaikan oleh Menteri Marifest Luhut Binsar Panjaitan itu akan menggunakan Peduli Lindungi oleh setiap pembeli, dalam hal ini adalah konsumen akhir. Nah, itu masih dalam tahap informasi yang kami dapatkan.
belum sampai penerapannya. Biasanya ketika didistribusikan ke provinsi-provinsi di Indonesia diikuti dengan mekanisme pengawalannya supaya pendistribusian penjualan minyak goreng curah ini betul-betul berjalan sesuai dengan mekanisme. Dan sampai hari ini kita belum dapatkan penjelasan rinci terkait. Belum, Pak? Belum. Berarti sampai sekarang masih menggunakan KTP saja? Menggunakan KTP. Peduli lindungi untuk belum, Pak? Menggunakan membeli minyak curah karena minyak curah kemasan sederhana itu belum didistribusikan ke Provinsi Maluku. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Seluruh OPD diharapkan fokus pada kebijakan prioritas penjabat Wali Kota Ambon. Anggota DPRD Kota Ambon, Luki Upulatun Ikyulu, meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melaksanakan program kerja yang searah dengan 11 kebijakan prioritas penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut OPD yang memiliki kreativitas dan kemampuan harus dapat menyambut 11 kebijakan prioritas itu. Minimal mereka mempresentasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang terarah dan sejalan dengan visi dan misi wali kota. Upulatu juga berharap agar seluruh kepala OPD, kepala bagian untuk bisa melahirkan berbagai inovasi guna mendukung terselenggaranya 11 kebijakan itu. Dalam rangka menunjang 11 program prioritas, banyak hal yang harus dilakukan seluruh OPD. Orang yang punya kualitas dan bisa dapat menunjang 11 program prioritas di tengah-tengah kondisi Kota Ambon yang begitu kompleks dan memang sangat berat, tidak bisa beliau berjalan sendiri. Nah, kemudian juga OPD pengumpul dalam rangka menunjang 11 program prioritas, ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Misalnya dinas pendapatan sebagai dinas yang mengontrol beberapa OPD pengumpul. Apa yang harus ia lakukan dalam kondisi seperti ini? Minimal bagi saya sebagai anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, kami berharap mereka semua bisa menginovasikan diri. Bukan soal intensifikasi yang sering kami dengungkan dari semua fraksi yang ada di DPRD Kota Ambon. Tapi perilakunya harus betul-betul mencari soal data potensi pendapatan bagi dinas-dinas potensi yang ada. Kalau mereka hanya menunggu dan menanti dan tidak menyambut bola, ini bagi saya ini sebuah kekeliruan. Contoh kecil juga terkait dengan pendataan potensi pendapatan pajak restoran, soal tipping box. Ternyata masih sedikit. Sementara kondisi ekonomi sudah mulai membaik, maka pemerintah kota lewat programnya di tahun ini bahkan tahun depan bisa diusulkan penambahan alat tipping box itu. Tribuners, kita masuk ke berita terakhir. Dishub pastikan perbaikan jembatan penyeberangan Namlea Said dalam tahap perencanaan. Koordinator Pelabuhan Merah Putih Namlea, Iqbal Pati Sahusiwa, mengungkapkan perbaikan kerusakan jembatan penyeberangan dari Namlea menuju Desa Said, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dalam tahap perencanaan. Hal itu disampaikan Pati Sahusiwa menyikapi persoalan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merah Putih, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dia mengungkapkan untuk perbaikan belum ada kepastian, namun sudah direncanakan agar diperbaiki. Diberitakan jembatan penyeberangan di Pelabuhan Merah Putih, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kondisinya sudah miring dan sangat membahayakan warga. Jembatan yang sudah terlihat miring dengan alas pijak dari tumpukan papan yang sudah sangat rapuh masih sering digunakan warga untuk menyeberang. Meskipun ketika dilewati jembatan sudah bergoyang-goyang, warga memilih jembatan berbahaya itu untuk menyeberang karena menjadi satu-satunya akses dari Namlea ke Desa Said atau sebaliknya. Menurutnya, kerusakan jembatan penyeberangan itu sudah 1 tahun lebih. Mungkin dalam kondisi saat ini masih dalam tahap perbaiki atau kembali menjadi satu bertahap, mungkin dari pelabuhan, dari pembersihan,
terus pendataan body terus Kalau boleh tahu itu kira-kira nanti direncanakan untuk perbaikan jembatan itu kira-kira kapan, Pak? kalau untuk ke perbaikan itu belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Tapi yang jelas sudah direncanakan Ya, yang untuk jelas sudah direncanakan. untuk Kapan, tapi sudah direncanakan. apakah kira-kira dalam tahun ini atau bagaimana? Kalau dalam tahun ini belum tahu ya, belum tahu kepastian dalam tahun ini atau kapan. Tapi yang jelas nanti akan diperbaiki. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Juni 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,